Bapak kejar di Bapenda udah berapa lama? 12 tahun. 12 tahun. Bapak lihat nggak wajah orang bayar pajak hari ini? Seneng ya, seneng ya. Penuh senyuman, gitu loh. Penuh kesadaran, bukan terpaksa. Uangnya harus sekian persen ini. Bukan hanya uang ini kan, nanti uang dari pajak galian harus kembali ke desa. Kan gitu, biar desanya bisa terbangun, gitu loh. Bahkan kita nggak main-main, gitu loh. Kalau besok nanti apa namanya ternyata masih di samsat-sambalnya, kepala Bapendanya saya copot. Udah kepala samsatnya dinonaktifkan sementara, ya kepala Bapendanya bisa dicopot. 12 tahun. 12 tahun. Bapak lihat nggak wajah orang bayar pajak hari ini? Muka bangsat-bangsat semua ya. Ketika dicerapin sama Kang Deddy Mulyadi, Langsung mengkerut. nggak punya telinga dia tuh, nggak punya mata. Ada surat edaran, masih aja diabain. Ampun ya bang ya. Mangwara bonyet. Gubernur konten TA kembali bikin ulah di Jawa Barat. Bikin ulah. Ya, pembayar pajak kendaraan bermotor sudah tidak perlu membawa KTP asli pemilik pertama. Ini adalah masalah berpuluh-puluh tahun Iya, puluhan di tahun. birokrasi pembayaran pajak kita. Kita tidak pernah bisa membayar pajak, bahkan sampai kendaraan kita mati total karena kita harus membayar uang lebih untuk bisa membayar pajak karena kita tidak memiliki KTP pemilik pertama. Kebijakan ini kami anggap sebagai kebijakan paling mantap, salah satunya dari Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Konten, Gubernur Jawa Barat. Terima kasih Kang. Emang betul kata bang ini. Cuman Gubernur Jawa Barat yang bisa membobol birokrasi paling ribet. Makanya mungkin ada julukan gubernur paling ngeri-ngeri sedap, gubernur paling berbahaya, tapi gila sih. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman, yang cantik, yang ganteng, cetar, membenol. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga nih rezeki teman-teman selalu berjalan dengan lancar ya guys ya. Teman-teman, ada beberapa topik yang menarik yang mau gue bahas di sini. Yang pertama mungkin masih di sekitaran masalah pajak, yang dimana rame banget ya kan, dimana edaran Gubernur Jawa Barat itu mempermudah para warganya untuk membayar pajak. Tetapi apa yang terjadi? Edaran tersebut ternyata justru seperti diabaikan. Dan setelah video masyarakat ini viral, kepala Samsat yang ada di video tersebut langsung dinonaktifkan sementara. Viral guys, gila. Semua media banyak yang ngebahas tentang hal ini. Warga yang membuat video tersebut langsung dipanggil sama Gubernur Jawa Barat. Dan bukan cuma itu, setelah kejadian kemarin viral terkait tentang pembayaran pajak di Samsat, sekarang ini pemerintah Pemprov Jabar keliling sidak ke samsat-samsat yang ada di Jabar. Wow, gokil dong. Emang bahaya kalau gubernur yang satu ini udah mulai bertindak ya. Gak bayangin sih kalau misalnya dia jadi orang nomor 1 Indonesia, apa nggak pusing ya kan? Langsung aja ya, tanpa banyak basa-basi kita gas, kita menuju TKP and play. Oke teman-teman, pertama-tama kita akan flashback dulu. Kita akan lihat momen detik-detik menegangkan di mana Bapak KDM sidak Samsat yang viral tersebut. Baru nanti kita ke video-video yang berikutnya ya. Pak, Bapak lagi apa sini? Lagi isi pajak Pak. Pajak. Sini. Apa pajaknya, motor, mobil? Motor. Udah masuk ya? Udah. Pajaknya, motornya masih atas nama sendiri apa orang lain? Orang lain mau diBBN-in. Oh, BBM. Iya, Kemudian anggaran Bapak. Iya, bisa pakai KTP aja udah bisa belum? Udah bisa. Udah bisa. Tanpa KTP udah bisa. Udah bisa. Sudah bisa berproses. Tapi lebih baik lah BBN-in biar punya KTP Oh, sendiri. tapi ditambah balik nama. Wah, lagi ngisi apa? Perpanjang. Perpanjang. NK 5 tahun. 5 tahun. Oh, Alhamdulillah. 5 tahun Tunggu enggak Pak Deddy. dulu enggak ini. Apa? Yang 5 tahunan. Iya 5 tahun. Oh, kalau yang 5 tahunan kan memang harus bawa KTP pemilik. Oh. Ada KTP pemilik. Belum bayar. Ya, gimana? Kalau nanti mau perpanjang tanpa KTP pemilik. Iya kan edarannya harus begitu, nggak ada bisa. masalah. Nggak jadi Ayo masalah. coba mana ini berkasnya? Udah, nanti mobil kalau mobil. Motor mah ini mah Atas nama siapa? atas nama orang lain. Enggak ada masalah. BPKB-nya sudah kepegang. Ada. Oke. Siap. Kan STNK ada kan? Ada. Ya udah. Jadi aman Pak ya. Bisa coba. Coba nah, ayo.
Oh, Udah daftar belum? Belum kalau untuk mobil. Ayo udah daftarin. Saya aja. nanya dulu. Ya. Pas kebetulan Bapak datang. Ya, Bapak terima sok. kasih Pak. Makasih ya. Iya. Bapak ngisi apa? Berpanjang 5 tahun. 5 tahunan. Kalau 5 tahunan harus bawa KTP pemilik kalau 5 tahunan. Ya. Ini pembayaran apa? Oh, pendaftaran. Oh, siap. Selamat pagi Bapak. Oke, jadi kalau untuk perpanjang pajak 5 tahunan tetap harus bawa KTP. Ya, mungkin bisa aja kali pinjem gitu ya, sebentar. Kalau untuk 5 tahun ya, tapi kalau untuk pajak tahunan aman. Tanpa KTP beres. Gokil. Karena kan kalau 5 tahun biasanya mau ganti nama. Kita ini pemilik tangan kedua. Ya memang harus. Wajar kalau itu. Wajar sih menurut gua. Oke, lanjut. Jadi, Bapak pajak 5 tahunan apa tahunan? 5 tahunan. Oh, 5 tahunan lengkap. Lengkap Bapak. Udah, dari mana Bapak? Dari Arsemani. Sekarang PLT-nya siapa? Pak Ban, Mas Ban. Loh, bisa nggak dijamin berjalan surat edaran gubernur? Siapa? Bisa. Bisa. Ya, nggak boleh lagi ada kejadian-kejadian lagi. Karena kan sederhana Pak. Kalau orang bayar pajaknya lancar, dia akan bayar pajak terus. Kenapa sih orang bayar pajak sampai tidak lancar? Karena dia merasa terhambat. Ya, Karena merasa terhambat, itu kan pada akhirnya males. ya. Ya kan? Logikanya kan sederhana. Kalau saya ingin konsisten aja, begini. Kalau memang harus pakai KTP pemilik pertama, maka yang KTP yang tidak bawa KTP pemilik pertama, ya jangan dilayani sampai kiamat. Akhirnya nggak baik. Ya kan? Akhirnya nggak bayar. Tapi jangan sampai ada kejadian satu sisi dibikin aturan bahwa harus pakai KTP pemilik pertama, tapi pada prakteknya masih bisa juga dilayani yang tidak punya KTP pemilik pertama. Ini kan persepsi publik ini udah orang di pikiran orang gitu loh. Kalau saya ingin konsisten aja, kalau nggak pakai KTP pertama, ya sudah dianggap mati saja. Yang tidak punya KTP pemilik pertama harus konsisten gitu loh. Jangan satu sisi kita bikin aturan begini, tapi sisi lain yang ini bisa lolos. Nggak boleh gitu loh. Tapi kan kalau menurut saya justru dengan kita terhambat di sini numpuk sampai jutaan. Iya. Dengan numpuk sampai jutaan apa dampaknya? Orang tidak bayar pajak, orang tidak bayar jasa harja. Nah setelah itu apa problemnya? Terjadi kecelakaan, mereka tanpa jasa harja. Apa dampaknya? Balik lagi ke Pemprov lagi. Iya. Pemprov tuh berapa puluh miliar sih ngobatin orang kecelakaan tanpa Iya. yang diminta jasa harja. Jadi ini adalah untuk kelancaran. Izin agar- Bapak, jadi memang dampaknya tuh kemana-mana ya kalau misalnya pajak kendaraan mati ya. Iya kan? Bukan cuman si pemilik atau pemakai kendaraan ini juga jadi was-was kemana-mana. Kemarin kan gue pemikirannya cuman itu. Tetapi ternyata kalau misalnya ada kecelakaan, kan ada tuh kayak semacam uang santunan atau apa gitu. Ternyata itu juga uang dari Pemprov kan. Iya kan? Kan ada dari Jasara aja. Pemprov kan sama aja. Semuanya dari pajak. Ternyata gila. Luas banget ternyata ya. Baru tahu ya. Asli gue nambah wawasan lagi nih guys. Oke lanjut. Apa? Agar saya ingin meraih yang 5 juta ini bayar. Kalau yang 5 juta bayar kan nanti pendapatan pemerintah menjadi meningkat. Ya. Kemudian kalau pendapatan pemerintah meningkat, belanjanya benar, kan belanja infrastruktur menjadi baik. Terus kemudian nanti ada uang lebih diasuransikan seluruh rakyat. Kan uangnya jadi Muter. Sekarang berapa yang masih nunggak? 5 juta. Kan 5 juta. Wah, Nah, dikit 5 juta banget ya. itu diverifikasi. Penyebabnya apa? Ya. Ya beragam, nggak boleh ada kalau bila-bila pakai konsultan. Kita kejar ada 2 juta, kita kejar 2 juta. Ya artinya gini loh, problemnya apa sih mereka itu gitu loh. Nah problemnya dicari karena rugi loh. 5 juta orang tidak bayar pajak tiap hari pakai jalan, bahkan knalpotnya brong, dipakai balapan, kan malah kita rugi. Kasihan yang lain yang taat. Tuh sekarang orang penuh senyuman bayar pajak. Bapak kejar di Bapenda udah berapa lama? Siap 12 tahun. 12 tahun. Bapak lihat nggak wajah orang bayar pajak hari ini? Seneng ya. Seneng ya. Penuh senyuman gitu loh, penuh kesadaran, bukan terpaksa.
harus ditegesin Pak. Nanti saya kan nanti Bapak harus ditegesin, duitnya harus balik. Jalannya harus, kalau apalagi kota kan, jalannya harus mulus, harus ada garis padannya, ada drainasenya, ada PJU-nya, ada trotoarnya yang rapi. Nah kan orang merasa oh duit pajak ini manfaat, bukan hanya Pemprov, Pemkab, Pemkot juga harus belanjain ini dengan rapi. Maka hari ini saya bikin surat edaran penegasan. Uangnya harus sekian persen ini. Bukan hanya uang ini kan, nanti uang dari pajak galian harus kembali ke desa. Kan gitu, biar desanya bisa terbangun gitu loh Pak. Gitu Pak. Jadi yang hari ini ya diinvestigatif aja. Ya, sudah dibentuk. Kita nggak main-main gitu loh. Kalau besok nanti apa namanya ternyata masih di samsal-sambalnya, kepala bapendanya saya copot. Udah kepala samsatnya di nonaktifkan sementara, ya kepala bapendanya bisa dicopot. Yihui, Bapak Kadep ini luar biasa. Bapak, kenapa sih Pak? Cuma di Jawa Barat. Aing mah liur, aing mah. Pokoknya mah asli ya. Selain kepala samsatnya, kepala bapendanya juga bakal ketar-ketir dan gak bisa tidur ketika ketemu Bapak Kadem pada saat sidak ini. Coba ya gubernur sono gitu ya, kayak gini ya sidak gitu ya, supaya lancar gitu ya. Gubernur sono gitu, jangan suka ngada-ngada kalian. Dan sekarang video si abang yang memviralkan itu sudah datang ke rumah Bapak Kadem. Yuk kita gas yuk. Mau lihat STNK sama KTP-nya? KTP-nya Udah datang dong ke rumah Bapak Kadem dong. atas nama saudara sih, bukan atas nama saya. Nah, paling kalau nggak ada ininya, STNK-nya kita tandain. Tandain, boleh. Tandain Tahun gimana? depan bahwa harus ada yang asli. Oh, tetap ada KTP Iya, aslinya tetap gitu. ada yang asli. Oh, oke. Nggak apa-apa. Oh, udah nggak Dibeli apa-apa. sama bapak apa gimana? Dibeli udah dibeli sih. Nah, Udah punya saya wajib motornya balik mah. nama ya. Nanti kita tandain wajib balik nama ya. Oh, wajib balik nama gitu. Oh. Ini dong, ini saya sudah bertemu nih sama namanya siapa? Lantang, Pak. Oh, Lantang Ya, menyampaikan Lantang. pembayaran pajak tanpa KTP pemilik awal pada Izin Bapak, maksudnya namanya Lantang. Oh, Lantang gitu loh. Emang Lantang sesuai emang namanya loh. Oke, lanjut Pak, lanjut Pak. saya sudah bertemu nih sama namanya siapa? Lantang, Pak. Oh, Lantang Ya, menyampaikan pembayaran pajak tanpa KTP pemilik awal pada faktanya belum bisa berjalan sesuai harapan. Iya. Kan begitu ya? Iya. Ya kan? Sesuai. Akhirnya Lantang ngomong di media sosial. Iya. Betul kan? Saya upload di sosmed. Nah, sekarang sudah selesai. Sudah selesai, alhamdulillah. Harapannya apa ke depan? Harapannya lebih dipermudah lagi, Pak, proses semua di Samsat, mulai dari pajak tahunan, 5 tahunan, mutasi, lebih dipermudah lagi, Pak. Dan Iya. mudah-mudahan bisa semuanya online, Pak. Iya, harus. Kalau saya pengen online. Iya. Iya. Mudah-mudahan, Pak. Saya pengen online, mutasi uang di bank aja cepet, ganti ATM cepet, ganti ATM, ngambil uang di bank tidak mesti bawa bukunya. Iya. Kan cukup bawa ATM-nya. Udah, bank aja yang tingkat keamanannya sangat tinggi banget, mudah. Pemerintah masa kita ngurus gini aja lama dan susah. Iya. Orang mau bayar pajak tuh dimudahin, bukan Iya. disulitin. Betul nggak? Betul, Pak. Setuju. Ini harapan saya ya. Ya, terima kasih nih sudah memberikan. Sebentar, otokritik. gue masih kurang paham. Maksudnya Bapak Kadem kedepannya akan lebih mempermudah para warga untuk membayar pajak. Coba di bagian yang sini nih. Mudah-mudahan bisa semuanya online, Pak. Iya, harus. Kalau saya pengen online. Iya. Iya. Mudah-mudahan, Pak. Saya pengen online, mutasi uang di bank aja cepet, ganti ATM cepet, ganti ATM, ngambil uang di bank tidak mesti bawa bukunya. Iya. Kan cukup bawa ATM-nya. Udah, bank aja yang tingkat keamanannya sangat tinggi banget, mudah. Pemerintah masa kita ngurus gini aja lama dan susah. Orang mau bayar pajak tuh dimudahin, bukan disulitin. Betul nggak? Betul, Pak. Setuju. Ini harapan saya ya. Ya, terima kasih nih sudah memberikan otokritik pada Pemprov Jabar. Banyak, Pak. Dan yang paling menarik adalah motor Bison tahun berapa? Tahun 2013 2013. Dulu beli berapa? beli 7,5. Sekarang dijual. Sama saya dibeli 10 juta. 10 juta. Oh. Hatur nuhun, Pak. Iya, beres. Motornya dibeli buat nanti nih kru kamera keliling sama saya naik motor. Iya. Bison. Gede pasti motornya, namanya juga Bison. Iya. Makasih. Salam Tankinya semuanya ya, gede. mohon maaf.
pemerintah Provinsi Jawa Barat belum bisa memberikan layanan yang terbaik, dan kita ingin berusaha terus memberikan yang terbaik. Segini aja masih bilang minta maaf, coy. Segini masih bilang minta maaf. Yang menurut gue itu sudah memudahkan masyarakat dengan kebijakannya. Itu tapi luar biasa. Dan gue menarik ketika ada statement Bapak Kadem yang bilang, saya kepengen di tahun-tahun yang akan datang untuk ngurus STNK itu nggak seperti yang sekarang gitu. Artinya dipermudah lagi. Ya kan? Tinggal tet gitu. Sampai ke sana pikirannya, coy. Dipermudah seperti orang ngambil duit di ATM. Sampai ke sana pikirannya. Coba gimana? Wow. Emang bener kata Pak Prabowo, Gubernur Jawa Barat ini adalah gubernur yang ngeri-ngeri sedap. Ya, gubernur yang bikin ngeri-ngeri sedap ya, ampun. Nah ini banyak banget yang ngebahas ini. Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Siap. Dan seluruh warga yang ada di belahan dunia. Ada warga yang di Hong Kong, ada yang di Taiwan, ada yang di Australia, ada yang di New Zealand, ada yang di Belanda, di Jerman, di Prancis, di Inggris, di Amerika Serikat, di Timur Tengah, di Iran, di Abu Dhabi. Banten sebut, Pak. Yang di luar negeri mulu, gue mah sirik ah. Banten gak dianggap. Lu sih gara-gara Banten, Arab, Hong Kong, Taiwan, di mana lagi sampai ke Prancis sebut Banten gak disebut, tega bener kan dia nih. Gimana aja tah? Di Qatar, Bercanda. dan semua warga negara Indonesia yang mencari rezeki di luar negeri. Saya mengucapkan terima kasih karena sering banyak memberikan support, komen, dan dukungan terhadap berbagai langkah kebijakan memimpin Provinsi Jawa Barat. Dan saya mengucapkan terima kasih pada jajaran Samsat di seluruh Provinsi Jawa Barat yang sudah mulai efektif melaksanakan pelayanan pembayaran pajak tahunan tanpa harus membawa KTP pemilik pertama. Seluruh langkah ini merupakan upaya membangun kemudahan agar warga Jawa Barat mudah dalam membayar pajak kendaraan. Mereka itu mau bayar pajak, kenapa harus dibuat menjadi berbelit? Semua harus dimudahkan. Kita harus belajar dari perbankan ke bank, ngambil uang nggak usah bawa buku tabungan. Ini loh. Bawa ATM, ganti ATM mudah, ganti buku tabungan mudah, transfer mudah, semuanya dimudahkan sehingga perbankan menjadi idola bagi warga Indonesia. Dan saya ucapkan terima kasih pada semuanya, semangat. Saya lagi perjalanan menuju kabupaten di Jawa Barat. Kita akan melewati Sumedang, Garut, dan kita keliling hari ini. Salam untuk semuanya. Selamat beraktivitas, bahagia, dan ada kabar bahagia. Hari ini mulai kemarin Amerika dan Iran gencatan senjata. Semoga dunia ini damai. 12 tahun. Bapak lihat nggak wajah orang bayar pajak hari ini? Muka bangsat-bangsat semua ya. Ketika diceramain sama Kang Deddy Mulyadi, langsung mengkerut. nggak punya telinga dia tuh, nggak punya mata. Udah tahu ada surat edaran, masih aja diabain. Ampun ya Bang ya. Bang warna monyet. Paham gua sama pegawai-pegawai dinas ini. Gak ngerti gue. Bang, pelan-pelan Bang. Kacau emang di Indonesia mana? Filter. Ya, kacau emang. Kagak nurut gitu sama atasannya itu. Tahu Bang ya. Kayak nggak ngedukung gitu. Udah goblok semua pegawainya. Pecat-pecatin kalau gua malah Pak Gubernur pada Kang Deddy Mulyadi. Kalian muka-muka munafik semua itu. Aduh. Ketai tuh semua. Ampun bang, lu kalau udah ngomong ngeri banget soalnya Bang. Tapi memang jujur ya, instansi yang satu ini guys, ya memang udah puluhan tahun guys, susah. Kalaupun bisa perpanjang tahunan ya, bisa cincai, tapi
Paham gak sih? Udah gak usah diperpanjang lah. Dedi Mulyadi memberhentikan Kepala Samsat Soekarno-Hatta Menonaktifkan sementara, Bang. Gara-garanya sederhana. Dia tidak mampu menjalankan keputusan gubernur yang tidak lagi mensyaratkan KTP. Pemilik pertama kendaraan itu menjadi sebuah kewajiban. Mestinya ketika tanggal 6 ditandatangani oleh KDM, maka semua samsat seluruh Jawa Barat harus menjalankannya. Besoknya ada seorang warga yang ngurus pembayaran pajak kendaraan bermotornya, dan kebetulan kendaraan bermotor ini bukan miliknya dia, bukan atas namanya dia. Tetapi sayangnya keputusan gubernur tidak dijalankan, sehingga kasus ini viral. Dedi Mulyadi marah, akhirnya Kepala Samsat Soekarno-Hatta diberhentikan. Menurut saya, ketegasan ini patut menjadi contoh bagi birokrasi se-Indonesia. Bentar bang, gua paham bang. Lu di Jawa Timur kan bang ya? Paham gua bang. Iya, gua paham sama gubernur lu kan bang. Waduh, mau gratis denda aja susah. Ya, gratis denda itu nggak ada di Jawa Timur, masih inget gua. Yang ada malah pemutihan. Dengan bangganya dia umumin, kami mah pemutihan udah dari dulu. Ampun, sabar ya bang ya. Oke lanjut bang ya. Sabang sampai Merauke, ingat, kalian adalah pelayan masyarakat. Kalian tidak harus dilayani, tapi justru melayani semua masyarakat yang melakukan pembayaran pajak maupun berurusan dengan birokrasi di Indonesia. Ingat, kalian adalah pelayan masyarakat. Semoga kasus di Samsat Soekarno-Hatta Bandung ini menjadi pelajaran dan bagi bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia. Disebutin. Ayo ikuti jejak KDM bahwa tidak lagi mensyaratkan KTP. Pemilik kendaraan pertama menjadi kewajiban saat melakukan pembayaran pajak tahunan. Yang terpenting adalah bagaimana rakyat giat membayar pajak. Kalau sudah giat membayar pajak, jangan lagi dipersulit. Iya, betul itu bang. Betul bang. Gue doain bang di tempat lo sama bang ya, termasuk tempat gue bang. Iya bang. Oke lanjut bang lah. KDM, Gubernur konten TA kembali bikin ulah di Jawa Barat nih. Bikin ulah. Lihat. Pertanggal 6 kemarin, pembayar pajak kendaraan bermotor sudah tidak perlu membawa KTP asli pemilik pertama. Itu yang paling penting. Ini adalah masalah berpuluh-puluh tahun di birokrasi pembayaran pajak kita. Kita tidak pernah bisa membayar pajak, bahkan sampai kendaraan kita mati total karena kita harus membayar uang lebih untuk bisa membayar pajak karena kita tidak memiliki KTP pemilik pertama. Mantap. Izin ya, memang betul kata bang ini. Dan tadi juga gue berkali-kali bilang, birokrasi yang berpuluh-puluh tahun ini adalah birokrasi yang paling ribet. Bisa cincai tapi itu tadi gue bilang, cuman gubernur Jawa Barat yang bisa membobol birokrasi paling ribet. Makanya mungkin ada julukan apa ya, gubernur paling ngeri-ngeri sedap, gubernur paling berbahaya, ya, gubernur paling preman, ya, apa panggilannya lah, gubernur preman Jabar gitu. Ya terserah lah gitu. Tapi gila sih. Terus ada yang ngomong, Kang dari dulu juga gini, kan bisa kok nggak bawa KTP pemilik pertama ada yang penting bisa bayar. Iya seperti itu. Memang nyongkok kepada oknum. Yes. Terus ada yang ngomong lagi, Kang KTP dipersulit. Gampang. Mulai hari ini kalau dipersulit bawa surat edaran ini. Iya. Tunjukkan, masukkan ke hidungnya. Tempelin ke jidatnya bang ya. Mantap. Untuk sementara ini, kebijakan ini kami anggap sebagai kebijakan paling mantap, salah satunya dari Kang Dedi Mulyadi, Gubernur konten, Gubernur Jawa Barat. Terima kasih Kang. Mantap ya kan, warga aja seneng jadi bayar pajak ya. Duh, greget Jabar doang sayangnya itu. Oke guys, gitu aja. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir nih. Mohon maaf kalau ada kata salah ya pada saat saya membuat konten ini. By the way, jangan lupa nih,
kalian nonton di video sumber aslinya ya. Kalian juga wajib follow akun TikTok yang videonya gue reaction. Alright, thank you so much ya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah pada saat saya membuat konten ini. By the way, saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.